Ya ngapain saya kembali lagi? Balik ke rumah, kembali kan kayak ada anak kita pergi sudah lama merantau, Betul, dia Bang. kembali lagi. Betul, betul, betul. Ya kan? Cuman masalahnya begini. Apa yang bisa menjanjikan di dalam Kristen? Banyak. Ya, salah satu contohnya. Menjanjikan ke Kristen. Salah satu, Yesus sudah menyediakan tempat bagi orang Kristen. Kalau dia meninggal, Yesus dia menyediakan tempat. Yesus menyediakan tempat di rumah siapa kata Yesus? di rumah Bapakku. Berarti bukan di rumah Yesus dong. Berarti surga itu milik siapa? Milik Yesus atau milik Bapaknya? Yesus itu kan adalah Bapa sendiri. Jadi Bunda Maria, jadi Bang Rembo, Bunda Maria itu melahirkan Bapa apa melahirkan Yesus? Melahirkan Yesus di dalam Bapa. Yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Yesus di dalam Bapa. Berarti Bapa menumpang juga Yesus. Iya, Bapa itu kan Yesus sendiri. Bapa itu kan Yesus sendiri. Yesus itu Bapa juga. Makanya itu Bapa itu Yesus dan Yesus itu Bapa itu Yesus dan Yesus itu adalah Bapa. Oke. Sekarang begini, Bang Rembo. Masalahnya begini ya. Enggak apa-apa, kita Yesus santai aja. Tidak tahu kalau ternyata ya, saya santai. Iya kan? Ya, Yesus sendiri aja tidak tahu bahwa ada agama yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Iya. Apakah Yesus tahu Kristen? Enggak, Yesus itu enggak mendirikan Kristen. Jadi kenapa saya harus ke Kristen lagi? Ya ini kan cuma tawaran. Kalau situ kembali, ya enggak apa-apa. Kalau enggak masalah. Kita kan punya kehendak bebas, free will. Sama waktu... Ya betul, tetapi tidak ada keselamatan. Yesus tidak menjanjikan keselamatan bagi orang Kristen. Yesus hanya menjanjikan keselamatan itu hanya untuk Bani Israel. Betul. Sama tapi waktu untuk orang Kristen nggak ada loh, Bang. Oh gitu. Nah, aku menjelaskan dulu. Kita punya kehendak bebas. Sama waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa tuh, kan situ sudah pernah baca kitab juga. Tuhan bilang jangan kamu makan pohon yang ada di taman. Boleh kamu makan semua pohon yang ada di dalam taman ini, tapi ada satu pohon yang di tengah tidak boleh kamu makan. Nah, tapi Tuhan kan berikan kebebasan sama Adam dan Hawa itu, Tuhan berikan kebebasan. Akhirnya mereka melangkah salah. Mereka makan buah itu. Mereka makan buah itu. Jadi pilihan itu kan ada di Adam dan Hawa, sama dengan kita. Pilihan itu ada di kita, ada di Nora. Kalau Nora mau kembali, nah berarti pilihan Nora. Kalau Nora tidak mau kembali, nah itu pilihan Nora juga. Itu maksudku. Ya, betul Bang Rembo. Itu adalah suatu pilihan. Ya. Namanya keyakinan. Tapi begini, kalau prinsip saya begini Bang Rembo. Ya, kalau ini prinsip saya ya. Ya. Ketika kita mengimani suatu agama, kita meyakini satu agama itu ajarannya itu sudah tidak bisa ditangkap dengan akal sehat kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal sosok Tuhan itu, ya? Kalau tidak bisa ditangkap dengan akal pikir kita. Contoh satu. Ya. Kalau Yesus adalah Tuhan, yang dulu memang saya sembah, ternyata Yesus itu hakikatnya sama dengan saya, sama-sama manusia. Ya. Iya. Yesus makan, Yesus tidur, Yesus haus, Yesus lapar, bahkan Yesus berdoa. Seandainya Yesus itu bukan sosok Tuhan, dia adalah nabi, ya. Ya mungkin Kristen ini akan punah, saya rasa ya. Punah lah. Masa mau menyembah Tuhan yang bersosok manusia? Oh gitu. Ya, terus yang kedua, janjikan keselamatan. Keselamatan apa yang dijanjikan? Keselamatan. Keselamatan apa Bang Rembo? Iya. Keselamatan barang siapa mengikut aku, Yesus katakan, tidak binasa. Jadi kalau tidak mengikuti Yesus beroleh itu hidup yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
kekal. Ya, Nah, binasa dalam itu- Yohanes 17 binasa nomor itu- 3, kata Yesus apa? Ya, pintar juga. Iya, iya, hidup yang kekal itu kata Yesus seperti apa? Kata Yesus itu, nah seperti yang di Yohanes itu, aku pergi ke situ dan aku menyediakan tempat bagi kamu. Hidup yang kekal itu surga yang sudah disediakan Yesus. No, Bang Rembo. No, bukan itu, bukan itu. Kata Yesus dalam Memang Yohanes itu. 17 nomor 3, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau Tuhan itu Allah satu-satunya, Allah yang benar, Tuhan yang benar, dan Yesus hanyalah utusan. Selesai. Ya. Itu maksudnya Memang apa? betul ya. Ya kalau kau mau Memang kekal, iya betul. Memang betul Yesus itu utusan. Utusan dia jadi manusia, makanya udah. dikatakan utusan. Tapi dia itu hakikatnya Allah, Tuhan. Ya sudah. Tuh kalau Gak ada, kalau Bang. Tuhan, Bang Rembo. kalau Tuhan jadi manusia itu tidak ada yang bisa melarang. Tapi kalau manusia yang jadi Tuhan tidak bisa. Nah, manusia jadi Tuhan tidak bisa. Kalau Tuhan jadi manusia bisa. Karena dia Tuhan Maha Kuasa. Kalau manusia tidak Maha Kuasa, jadi dia tidak bisa jadi Tuhan. Masuk akal enggak? Masuk logika Oke. enggak? Kalau Tuhan jadi manusia bisa, Oke. tapi kalau manusia jadi Tuhan enggak bisa karena manusia enggak berkuasa. Oke. Nah, Sekarang saya gimana? tanya sama Bang Rembo. Ya, Tuhan itu, enggak apa-apa. Tuhan itu sifatnya maha tidak? Coba sekali lagi gimana pertanyaannya? Tuhan itu sifatnya maha tidak? Maha. Nah, Maha, ketika maha dia jadi kuasa, manusia, apakah ada sifat kemahaannya? Ketika dia sudah menjadi manusia, apakah sifat mahanya masih ada atau tidak? Masih. Masih. Karena di dalam Matius 18, Matius 28, segala kuasa di bumi di surga telah diberikan kepadaku. Nah, di surga Tuhan itu yang roh itu di surga. Ya di bumi itu Yesus itu yang manusia, makanya dia maha kuasa. Waktu dia di dunia dia bisa membangkitkan orang. Siapa yang bisa membangkitkan orang? Laut pun tunduk kepada dia, semua tunduk. Nah, itu makanya dia maha kuasa. Dia Tuhan, dia manusia, makanya dia maha kuasa. Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus. Waktu Yesus di bumi dia maha kuasa. Oke, waktu dia di bumi, apa yang dia kuasai? Semua. Yang Semua. mana? Hah? Contohnya? Semua. Orang sakit dia sembuhkan. Berarti dia menguasai itu, sakit penyakit dikuasainya. Nah, orang mati dibangkitkan, berarti dia menguasai kematian itu. Sedangkan dia bilang, hai maut, Siapa yang di mana memberi dia kuasa? yang memberikan kuasa? Siapa yang memberi dia kuasa, Bang Rembo? Ya dia sendiri, karena dia itu Tuhan, dia itu Allah, dia itu roh. Dia sendiri yang Tapi berkuasa. kata Bang Rembo tadi mengatakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Berarti ada yang memberi kuasa. Iya. Nah, siapa yang memberi kuasa? Dia sendiri. Karena dia Tuhan. Dia Tuhan, makanya dia sendiri yang memberi kuasa. Sebab itu kan segala Jadi kuasa di surga di bumi. pada waktu Oke, Bang Rembo. Jadi pada Iya. waktu Yesus disalibkan, kuasa dia itu ada nggak? Ada, dia bisa melawan orang yang disalib itu, prajurit-prajurit Romawi itu. Dia bisa melawan. Kenapa nggak dilawannya? Tapi kalau dia melawan untuk lari dari salib itu seperti yang kalian bilang, Yesus tidak disalib, berarti dia kalah karena Yesus itu menyelamatkan kita dari setan, dari iblis. Oke. Kalau dia melawan, berarti dia tidak bangkit nanti. Oke, yang menginginkan Yesus sebentar. Yang menginginkan Yesus disalib itu siapa, Bang Rembo? Dirinya sendiri. Karena dia harus mati disalib. Iya, dia harus mati disalib karena itu misi dan visinya dia turun ke dunia. Dia turun ke dunia misi dan visinya seperti itu. Dia harus mati di atas kayu salib. Bang Rembo, iya. Itu tertulis di mana, Bang? Tertulis di mana bahwa Yesus pengen dirinya disalibkan? Yesus yang lihat di dalam Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13. Yohanes berapa? Yohanes 13 ayat 13 atau dari 12 di situ. Lama-lama gue bisa gelo ini. Aduh. Kepala aku sakit ya.